sifat kalam, sifat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, bercakap-cakap atau berbicara, adalah sifat thabitah, merupakan sifat yang harus kita yakini sebagai suatu sifat yang tetap ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatun azaliyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala. Nah, dengan sifat itulah Allah memerintah. Huwa biha amirun wa nahin wa mukhbir. Dengan sifat itulah Allah memerintah, melarang, memberitahukan. Nah, dengan itulah Allah ungkapkan apa iradahnya kepada para rasulnya, apa yang dia inginkan dari hambanya. Kalau Allah tidak bersifat kalam, bagaimana makhluk tahu apa iradah Allah, keinginan Allah untuk kita jalankan? Nah, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan akhbara rusulahu, para rasulnya, ini yang saya inginkan dari hamba saya, mereka harus melakukan salat 5 waktu, mereka harus melakukan ini, melakukan ini. Allah tidak punya sifat kalam. Nah, karena itu sifat ini penting. So, kalau orang menafikan sifat kalam, apa yang terjadi? Keyakinan mereka terhadap Al-Quran akan mudah digoyang. Nah, karena itulah makanya para ulama bersikukuh membela akidah Islam ketika ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan. So, kalau demikian nanti akan mudah orang melanjutkan pemikiran Al-Quran ini bisa diselewengkan, bisa dirubah dan berbagai macam. Al-Quran ini bisa jadi adalah telusupan dari yang lain, bukan kalam Allah secara utuh yang dituliskan. Nah, karena itu para ulama semenjak dahulu tidak mau menerima Al-Quran makhluk, karena Allah bersifat kalam, dia mutakallim. Karena itu apa yang dia wahyukan itu adalah kalamnya. Kalam Allah bukan sesuatu yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pembicaraan tidak terpisah dari orang. Nah, karena itu kalam Allah adalah Allah bersifat kalam. Sifat kalam itu adalah sifatun azaliyatun, sifat yang azali, tidak muncul kemudian, tapi ada dengan keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, qa'imatun, dan berdiri pada apa? Bidzatihi, ada pada zatnya, tidak terpisah dengan zatnya, sebagaimana pembicaraan tidak terpisah dari orang, kalau kita umpamakan demikian. Nah, dengan itulah Allah menjadi memerintahkan, melarang, mukhbir, wa abbara anhan, kemudian dia ungkapkan apa yang mesti dilakukan oleh hambanya, oleh makhluknya kepada para rasulnya. Dalam bentuk apa? Nazam, dia tata, dialah yang menyusun, seperti Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur. Jadi Al-Quran itu susunan siapa? Bukan susunan para penulis wahyu, bukan pula susunan dari Nabi. Al-Fatihah dahulu, An-Nas belakangan, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, Al-Baqarah kemudian berikutnya Ali Imran, Ali Imran kemudian Nisa, terus Al-Maidah dan seterusnya. Itu dari siapa itu susunan demikian? Tanzimnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini diatur, ditata oleh penulis wahyu, itu berarti mencacatkan Al-Quran. Keyakinannya terhadap Al-Quran cacat, karena ulama telah menjelaskan berdasarkan dasar dalil-dalil yang kuat bahwa Al-Quran itu tersusun merupakan tauqif, ketetapan. Ketetapan dari Rasul. Rasul dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ayat Al-Quran turun, dipanggillah kutab al-wahyi, para penulis wahyu oleh Nabi. Kata beliau kepada para penulis wahyu, unzilat alayya ayat anifan, sebentar ini diturunkan ayat kepada saya.
Faktubuha, tulislah kata Nabi. Di mana ditulis? Faktubuha fi suratin kadza. Dalam surat itu. Ba'da suratin kadza, qabla suratin kadza. Ayat itu sebelum, sesudah surat itu sesudah surat itu, sebelum surat itu. Fi ayatin kadza, ba'da ayatin kadza, setelah ayat itu, qabla ayatin kadza, sebelum ayat itu. Jadi karena itu susunan ayat, susunan surat, keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah tauqifiyun, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan hanya dikatakan beriman dengan Al-Quran, ya kami beriman, cukup begitu saja. Tidak, iman itu harus dijabarkan. Bagaimana iman dengan Al-Quran itu? Belum nanti iman dengan kandungannya. Yang pertama, iman dengan keberadaan, kedudukannya, orisinilitasnya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman dengan Al-Quran, kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu telah dirubah orang, cacat imannya, rusak iman bi kitabillah, bil Quranil Karim. Itu makanya kita katakan tidak cukup kita hanya dengan sekedar mengaku beriman, beriman dengan kitab Allah, dengan Al-Quranul Karim. Tidak cukup hanya sebatas itu saja. So, di dalam iman itu banyak terkandung keyakinan-keyakinan yang menjadi syarat benar atau tidaknya iman kita terhadap Al-Quran. Nah, di antaranya adalah kita yakin bahwa seluruh Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai kepada suratin Nas, 114 surat itu adalah kalamullah. Tidak ada masuk di antara dalam ayat Al-Quran itu, di dalam Al-Quran tidak masuk apapun selain kitab, selain kalamullah. Itu yang kita yakini.